sering sekali kita temukan banyak sekali siswa, contohnya di belakang-belakang sekolah ini yang sering merokok. Bukan hanya siswa tapi juga guru. Lanjut. Karena siswa itu tidak mengerti. Oke, seperti aturan yang telah ditetapkan dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri, seperti yang sudah tertera dalam hak atau bisa disebut no smoking atau dilarang merokok, sebenarnya memang sudah ditetapkan untuk fokus ke anak-anak murid, karena dalam rokok sendiri sudah tertera di bawah usia 18 tahun dilarang merokok. Nah, mungkin untuk bapak-bapak guru sendiri kecanduan. Tapi pendapat saya, kalau sudah kan setiap warga sekolah kan harus mengikuti peraturan. Jadi yang namanya warga sekolah, baik dia siswa, guru, ustadz, pam, baik bahkan tukang parkir sekalipun harus mengikuti aturan yang berlaku. Tapi mungkin seperti tadi, kalau kita udah merasa di atas, gue ada di atas, yang di bawah apa sih? Itu mungkin. Jadi kalau peraturan ini sudah kita buat, kita sepakati, kewajiban kita semua untuk mengikuti aturan tersebut. Jangan gini, guru bilang tidak boleh merokok di area sekolah, tapi gurunya jalan-jalan di lapangan merokok. Itu menurut saya salah. Menurut saya salah semua. Terus semua warga sekolah harus datang tepat waktu. Siswa kalau telat ditungguin, guru kalau telat kita nggak boleh masuk kelas. Saya ulangi, mohon maaf masuk karena tadi udah ditambahkan sebenarnya sama ini, tapi jelas-jelas ini sudah ada aturannya. Semua warga sekolah ada Permendikbud nomor 62 tahun 2015. Tapi dan itu saya rasa karena kita membahas kasus-kasus yang berkaitan tentang itu, kita tidak bisa membiarkan baik itu guru maupun siswa selisihnya semena-mena terhadap kasus tersebut. Pancasila sila kelima, jadi guys, sebelum kita akhiri, jadi Pak, menurut kami, saya mewakili teman-teman di sini, jika pihak sekolah sudah membuat aturan, jadi yang harus mengikuti aturan tersebut bukan hanya kami sebagai siswa saja, tapi semua warga. Karena banyak Pak yang sehari itu bahkan 3 jam pelajaran kosong, gurunya tak tahu kemana, tidak ada kabar. Sedangkan kita kalau telat, saya bisa tutup pintunya dari luar. Itu apalagi kalau guru telat, kita dorong motor dari gerbang Pak. Next, udah untuk jawabannya. Sudah. Untuk yang ketiga, saya ada pertanyaan lagi. Mungkin ini juga akan kita ada dari teman-teman yang lain. Ini bisa diam sebentar karena jadi pertanyaan saya ini teman-teman sebenarnya tidak jauh dari mengambil kasus-kasus yang trending di lingkungan kita. Karena tadi juga sudah di kupas sedikit terkait Ferdi Sambo, tapi itu udah jelas menurut saya, udah ada gambaran dari saya pribadi. Dan ini kasus dari Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Dani Wianto, tidak salah. Kemarin kan teman-teman harian NTB pokoknya udah resmi dikeluarkan, yaitu udah dijadikan sebagai tersangka bahkan kasus korupsi. Tadi teman-teman kan bahas kasus korupsi berkaitan kasus korupsi. Tapi yang saya tanyakan kepada teman-teman, sepengetahuan teman-teman saja, karena saya rasa ini patut untuk didiskusikan bersama sebagai kasus ini benar masih disebutkan. Jadi teman-teman, kenapa kasus itu tidak ditindaklanjuti sampai sekarang, dan kenapa itu padahal itu udah ada demonstrasi dari mahasiswa se-Nusa Tenggara Barat di kantor gubernur langsung, saya lihat sendiri. Terus untuk kasus ini kenapa bisa stop atau stuck di pertengahan, tidak ditindaklanjuti, bahkan kan biasa kita lihat ya teman-teman di berita gitu, kalau udah menjadi tersangka pasti akan ditindaklanjuti sampai tuntas. Tapi saya rasa kasus ini agak janggal gitu, seperti ditutup gitu, karena benar-benar mahasiswa atau aspirasi mahasiswa yang sudah melakukan demonstrasi itu ditutup begitu saja tanpa ada keterangan dari media. Bahkan media yang menampilkan sebelum-sebelumnya itu kayak sepi langsung gitu. Jadi menurut teman-teman, kasus ini bagian dari apa? Kenapa bisa ditutupi? Bukan ditutupi, kenapa bisa tidak berlanjut gitu? Padahal yang ingin dilanjutkan, yang kita tahu kan kalau memang sudah dikatakan tersangka itu pasti ada beritanya juga keluar gitu kan. Jadi itu pertanyaan saya ke teman-teman
pasti udah dipahami kan inti dari anak-anak. Suci Valentia Ramdhani sama Rina Mapna mohon didengar karena mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Silakan. Guys, banget guys. Mengapa kasus ini ditutupi padahal kasus ini sudah mencuat ya, padahal bahkan pernah viral ya. Kalau salah bulan mungkin ada. Ini berhubungan lagi kembali lagi ke penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin saja pihak-pihak yang berwenang atau berkuasa itu menahan kasus ini dengan cara biasa. Seperti kata Iman, seperti kata Iman tadi, hak dan kewajiban kita ini bisa dilalui oleh uang. Kalau maling sandal masuk penjara, kalau pemerintah yang berkuasa seperti kata Mona, kalau dia korupsi ditutup-tutupi ternyata ya. Oke, kita jangan terlalu heboh. Nanti kita dikira bikin kasus yang enggak. Jadi cukup sampai setelah ini aja ya informasinya. Seperti ada tirai yang bentang di antara. Seperti kata Mona, kalau nggak salah itu bulan 11 atau bulan 10 kayaknya kasus ini viral itu ya, sudah ditetapkan tersangka karena telah menggelapkan dana pembangunan SD kalau nggak salah ya. Rumah sakit. Sudah bahkan pelantikannya pernah ditunda ya kalau nggak salah, pernah ditunda. Maksudnya pernah hampir setiap oknum itu setiap sekolah ke universitas itu membicarakan kasus ini. Tapi sekarang setelah tahun 2022 saya juga bingung ya, tiba-tiba kasus hilang dan dia naik menjadi bupati, wakil bupati. Bahkan dia pernah sana baru bilang teman-teman, kalau salah seminggu setelah kasus ini viral tiba-tiba dia mewakili bab yang terhormat wakil bupati wakil bupati Lombok Utara yang kemarin baru viral dia telah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Karena kita hanya sebagai siswa, kita tidak tahu apakah tujuannya, apakah motifnya, apakah ini seperti katanya dibeli oleh uang, apakah pemerintah yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan, atau emang kasus ini tuh, atau emang sepertinya emang tidak benarkah, kita tidak tahu pastinya teman-teman. Kita tidak boleh berprasangka buruk karena itu Husnuzon saja pada fitnah. Yang jelas menurut kami pribadi bahwa pemerintah yang berkuasa ini dia kurang menegakkan hukum, maksudnya masih pilih-pilih dalam menegakkan hukum. Kalau maling sendal masuk penjara, kalau orang korupsi kasusnya ditutup. Mungkin ini saja, sekiranya ada pertanyaan lagi mungkin minggu depan ya. Karena jujur Silakan. Semangat guys. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada